Jumpa lagi bersama saya, Pengalaman Laia di channel Belajar Hukum Official. Nah, seperti biasanya, pada video kali ini kami coba menanggapi pertanyaan teman-teman yang disampaikan melalui komentar di channel YouTube kami. Namun perlu kami sampaikan kepada teman-teman bahwa tidak semua komentar teman-teman itu dapat kami tanggapi. Ya, karena banyak juga komentar dari teman-teman atau pertanyaan dari teman-teman itu tidak dapat kami pahami karena kurang informasi atau kurang detail apa permasalahan yang teman-teman alami. Nah, oleh karena itu, kalau bisa pertanyaan itu disampaikan secara jelas, secara rinci, kronologinya seperti apa dan masalahnya seperti apa, sehingga kami dapat memahami dan mengerti apa pertanyaan daripada teman-teman. Nah, oke. Langsung saja kita pada pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan dari @yantor34. Pertanyaan begini kami bacakan kepada teman-teman. Bang, saya ini mantan sekretaris desa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Begitu pergantian kepala desa, saya diperhentikan bersama perangkat desa, yang lain juga diperhentikan. Sekarang sudah ganti lagi kepala desa, apakah saya bisa diangkat kembali oleh kades yang baru? Karena sekarang usia saya sudah 45 tahun, mohon petunjuk. Baik, terima kasih ya kepada @yator34 atas pertanyaannya. Nah, jadi begini. Kalau misalnya sudah diberhentikan, lalu kemudian karena ada pergantian kepala desa yang baru, kemudian teman-teman ingin untuk diangkat kembali menjadi perangkat desa, sebenarnya itu sah-sah saja ya, sepanjang itu melalui proses penjaringan dan penjaringan sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Namun perlu diketahui bahwa ya, untuk syarat menjadi calon perangkat desa itu telah diatur ya di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan juga telah diatur di dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, di pasal 50 di situ telah diatur atau ditentukan usia menjadi calon perangkat desa, yaitu ya di pasal 50 huruf B. Ya, di situ dijelaskan bahwa calon perangkat desa itu berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun. Nah, oleh karena itu, ya buat Mas Yantor 34, karena usianya sudah 45 tahun, maka tentu sudah tidak bisa lagi untuk menjadi peserta sebagai calon perangkat desa. Jadi saya kira itu ya penjelasan singkat dari kami, semoga pertanyaannya dapat terjawab ya, dan juga semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Nah, kemudian berikutnya pertanyaan dari Edpidin Berliano 8494. Pertanyaannya begini, kami bacakan ya. Bang, saya sudah menang penjaringan atau penyaringan perangkat desa. Terus jarak 5 hari ditolak kepala desa karena hasil nilai ujian baca Quran diumumkan di akhir acara, bukan saat habis baca Quran, tapi di akhir acara. Mau tanya, ini saya harus melapor hukum kemana? Terima kasih. Baik, terima kasih ya kepada Edpidin Berliano 8494 atas pertanyaannya ya. Jadi begini ya, perlu diketahui oleh teman-teman bahwa mekanisme pengangkatan perangkat desa itu ya telah diatur di dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, di mana di dalam pasal 4 itu sudah diatur ya mekanisme pengangkatan atau pelaksanaan pengangkatan perangkat desa. Biar saya bacakan kepada teman-teman, itu ayat pertama. Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut. Yang pertama,
kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota. Yang kedua, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim. Yang ketiga, pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan. Yang keempat, hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat. Yang kelima, camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 hari kerja. Yang keenam, rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Yang ketujuh, dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa. Dan yang kedelapan, dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa. Ayat keduanya, pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diatur dalam peraturan kepala desa. Jadi sudah jelas ya teman-teman, beginilah mekanisme atau proses penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa. Nah, jika misalnya teknis pengumuman pembacaan Quran itu telah diatur di dalam peraturan kepala desa misalnya sebagai pedoman panitia, maka yang salah di sini adalah panitia. Kenapa mereka tidak mengumumkan setelah dilakukan pembacaan Quran itu? Nah, oleh karena demikian, ya, hal ini bisa diselesaikan di tingkat kepanitiaan dulu. Karena ini bukan kesalahan peserta calon ini, ya. Itu kesalahan daripada itu sendiri. Atau juga mungkin belum diatur tentang teknis itu, maka itu tidak bisa menjadi dasar bagi kepala desa untuk melakukan penolakan pengangkatan sebagai perangkat desa. Nah, jika misalnya di tingkat panitia tidak selesai, silakan disampaikan kepada BPD dan atau disampaikan kepada camat dan juga kepada DPMD supaya mereka juga bisa akan turun tangan untuk mengatasi atau menangani permasalahan ini. Nah, jika misalnya sampai di tingkat BPD, camat, DPMD tidak terselesaikan, dapat menggugat panitia dan juga kepala desa ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi saya kira itu ya penjelasan singkat dari kami, semoga tanggapan dari kami dapat diterima ya. Dan juga semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Jadi saya kira untuk video kali ini sudah cukup ya. Akan kita lanjutkan kembali pada video-video berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.